saya Diatriasi dari F3. Sekarang saya mau menjelaskan tentang kemitraan dalam bisnis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para mitra. Yang pertama, pemitra harus rela melepaskan kebebasannya demi memperoleh keuntungan. Dan kedua, para mitra harus mau sharing dengan sebanding maupun investasi. Supplier harus merubah sikapnya, mengusahakan kepuasan pembeli. Pembeli harus berusaha mengubah sikapnya hanya dengan membeli dalam jumlah besar, sehingga dengan supplier dapat dalam usaha yang dapat menguntungkan kedua pihak. Yang kelima, tidak hanya investasi yang dipikul bersama. Ada juga the spirit of partnership. Yang pertama, tujuan bersama. Yang kedua, menguntungkan. Yang ketiga, saling mempercayai. Yang keempat, bersifat terbuka. Dan yang kelima, menjalin kerjasama. Yang keenam, terus-menerus mengusahakan perbaikan dalam mutu dan biaya. Ada juga prinsip-prinsip kemitraan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama. Tujuan dari semua perusahaan sebenarnya itu sama, yaitu saling dapat hidup dan berkembang. Yang kedua, saling menguntungkan. Yang ketiga, saling mempercayai. Dan yang keempat, saling bersifat terbuka. Transparansi dapat meningkatkan sikap saling mempercayai. Mempunyai hubungan jangka panjang. Yang kelima, dan yang keenam, perbaikan dalam mutu dan harga. Ada juga mulai dari dalam secara internal. Yang pertama, mulai dari dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, kemudian apa yang sudah dilaksanakan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan pengertian tentang kekuatan dari organisasi yang perlu dipertahankan. Yang ketiga, perkembangan ke arah hilir dan hulu atau hulu ke hilir. Dan di sini saya juga akan menjelaskan implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi secara umum: 1. Pengembangan manajemen logistik. 2. Berharap proses evolusi yang terhadap atau tertahap meliputi 1. Integrasi internal. 2. Membentuk jaringan atau networking. Yang ketiga, perubahan sikap mental. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif. Implikasi terhadap manajemen mutu. Yang pertama, pengertian dan pendekatan. Pengertian mutu tidak lagi hanya sesuai dengan implikasi, tapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga. Dan pendekatan yang dulu dilakukan yaitu push sistem tidak lagi dapat dilakukan. Yang kedua, keikutsertaan pasokan. Dan yang ketiga, back marketing. Back marketing ini untuk mengendalikan mutu, salah satu hal yang sangat penting.
digunakan dalam back marketing, yaitu perlu di backmark sesuai dengan asosiasi logistik sebagai ujung tombak untuk mencapai kesuksesan rantai pasokan logistik dapat digunakan sebagai ujung tombak dan sasaran pertama penanganan. Ada juga implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Yang pertama yaitu analisa valuation. Analisa ini mengasumsi tujuan ekonomis dasar perusahaan dalam menciptakan nilai meliputi primary activity dan support activity. Yang kedua, target spesifik dan kuantitatif. Yang pertama, spesifik, misalnya tentang lag time, biaya logistik serta tingkat layanan. Yang kedua, kuantitatif, misalnya pengurangan biaya logistik serta tinggi biaya serta besar 40% dalam 2 tahun dan sebagainya.